Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita boleh mendengar firman Tuhan Sapa HKBP Kebun Jeruk pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025 tertulis pada kitab Mazmur pasal 117 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah syair lagu mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari samudra. Tidak ada yang mampu menandingi kasih setia Tuhan. Teks ini adalah ajakan pemazmur bagi kita untuk senantiasa hidup dan memegahkan Tuhan karena kasih setianya. Kata kasih di bahasa Ibrani yaitu hesed, yang digunakan di sini menyatakan bahwa bentuk kasih yang nyata dan kualitasnya sangat baik. Tidak seperti manusia yang bisa berubah. Tuhan tidak pernah mengingkari janji yang pernah Ia nyatakan. Kalau kita sering memiliki kasih yang bergantung pada situasi dan kondisi. Saudara-saudari, kesetiaan Tuhan tidak berubah bagaimanapun keadaan kita dan sikap kita kepadanya. Kasih yang seperti ini sungguh luar biasa. Dia juga membuktikan kasih Tuhan yang terbesar ketika menyerahkan anaknya yang tunggal demi menebus dosa-dosa kita. Namun demikian, mengapa kita sering tidak bisa melihat kasih setia daripada Tuhan? Menurut hasil sebuah perenungan menyebutkan ada 5 penggerak dalam kehidupan seseorang yang tidak membangun. Yang pertama, rasa bersalah atau hidup dikuasai kekalahan dan bukan kemenangan dari Tuhan. Yang kedua, kebencian atau kepahitan. Itu menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Ketiga, rasa takut atau selalu di zona aman. Yang keempat, materialisme atau motivasi uang.
Yang kelima, kebutuhan akan pengakuan. Semua menggerakkan hidup kita, namun tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan apa dampaknya? Kita tidak mampu melihat kasih Tuhan dan akhirnya tidak hidup dalam bersyukur. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang melihat, merasakan kasih setia Tuhan adalah pribadi yang bersyukur, yang selalu ingin lebih dekat dengan Tuhan. Rasa syukur menuntun kita untuk memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kesulitan. Selain itu, kehidupan kita akan difokuskan pada memuliakan Tuhan, bukan selalu khawatir dengan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ingatlah bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita mampu dan dimampukan menjalani kehidupan ini. Ada rencananya dalam hidup kita. Memahami hal ini dan ajakan untuk memuji Tuhan dan memuliakan. Jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam gerak langkah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengajak dan merasakan akan kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Dia menyatakan bahwa kasih Tuhan hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka pujilah Dia agar kita senantiasa tetap dalam kasih setia Tuhan. Dan kita juga diajak untuk setia kepada Tuhan selama kita hidup dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Puji syukur dan terima kasih ya Allah atas berkat karunia-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Besar kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan kepada kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang Engkau telah berikan kepada kami untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ke hadapan. Engkau sucikan kami dalam darah Yesus Kristus sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas besar kasih setia-Mu terhadap kami manusia yang berdosa. Dan ingatkan kami untuk tidak lagi melakukan dosa. Kiranya kami boleh menjaga kesucian yang Engkau telah anugerahkan. Dan berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa setia kepadamu dalam iman dan pengharapan kami, dan dalam kasih, supaya kami boleh layak disebut anak-anak Allah yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan sertai berkati kami, agar kami boleh bersukacita menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Kami akan melakukan pekerjaan kami. Kami mohon supaya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi anak-anak kami, keluarga kami, dan semua jemaat yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Kiranya hari ini menjadi hari berkat bagi kami untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan
Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.